Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Oke teman-teman ya, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga Allah yang membalas kebaikan rekan-rekan semua. Langsung saja di video kali ini ya, ada teman kita ya. Teman kita minta request yaitu materi ya, request materi perbedaan kaur dan kasi ya. Oke, langsung di sini kita mau bahas untuk perbedaan perangkat desa, kaur, dan kasi. Langsung kita bahas ya. Jadi materi perangkat desa tahun 2022 ya. Ini perbedaan tugas kaur dan kasi di pemerintahan desa ya. Jadi selain perbedaan ya, nanti ada tugas dan ada fungsi kaur dan kasi di pemerintahan desa. Sekali lagi ya, selamat datang di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa ya. Minta support dan dukungannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung kita bahas. Jadi perbedaan tugas kepala urusan atau kaur dengan kepala seksi atau kasi di pemerintahan desa. Apakah perbedaan antara kaur atau kepala urusan dengan kasi, kepala seksi dari segi tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa menurut undang-undang? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, kita akan berpedoman pada satu, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau PP Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atau PP 47/2015. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau Permendagri 83/2015. Untuk yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau Permendagri Nomor 84/2015 ya. Jadi ini adalah dasar hukum daripada perbedaan ya tugas kaur dan kasi di pemerintahan desa. Oke, lanjut. Pemerintah desa dan perangkat desa ya, tentunya kita harus mengetahui ya perbedaan pemerintah desa dan perangkat desa. Yang pertama yaitu pemerintah desa ya, itu adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Yang kedua, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan ya. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya. Langsung kita masuk ke perangkat desa ya. Jadi perangkat desa di sini bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa ya. Untuk mengetahui ya perangkat desa ya, itu terdiri dari yang pertama yaitu sekretariat desa ya. Nanti sekretariat desa di sini ada 3 staf kaur atau kepala urusan. Yang pertama yaitu kaur tata usaha dan umum, kemudian kaur keuangan, yang ketiga yaitu kaur perencanaan ya. Lanjut,
Yang kedua yaitu pelaksana kewilayahan atau sebutan lain ya, kadus atau sebutan lain kasun ya. Yang ketiga di sini pelaksana teknis ya. Untuk pelaksana teknis di sini juga ada 3 ya. Yang pertama yaitu kasih pemerintahan, kemudian kasih kesejahteraan, yang ketiga yaitu kasih pelayanan. Lanjut, selanjutnya sekretariat desa ya. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Nah, sekretariat desa itu paling banyak terdiri atas 3 kepala urusan. Ya, tadi kita sudah jelaskan di awal ya. Dan minimal itu 2 ya, 2 kepala urusan ya. Cuma di sini yang kita mau bahas yaitu paling banyak terdiri atas 3 kepala urusan ya. Yang pertama yaitu kepala urusan tata usaha dan umum. Yang kedua kepala urusan keuangan. Yang ketiga kepala urusan perencanaan ya. Ini 3 kepala urusan. Kalau untuk minimalnya itu 2 ya. Ada kepala urusan tata usaha dan umum dan kepala urusan perencanaan itu jadi 1. Kemudian yang kedua kepala urusan keuangan. Kemudian untuk pelaksana teknis ya, itu merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi, yaitu kepala seksi pemerintahan, yang kedua kepala seksi kesejahteraan, yang ketiga kepala seksi pelayanan. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya perbedaan antara kasih dan kaur ya, atau kepala urusan dan kepala seksi. Lanjut, perbedaan kedudukan tugas dan fungsi kaur dan kasih. Kedudukan ya. Untuk kedudukan kaur ya itu sebagai unsur staf sekretariat ya. Sekali lagi, untuk kepala urusan itu berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, dan selanjutnya untuk kepala seksi itu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Untuk tugas ya, tugas yang pertama yaitu untuk tugas kepala urusan itu membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk tugas daripada kepala seksi yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Lanjut, untuk fungsi kaur atau kepala urusan. Jadi lanjut ke fungsi kaur atau kepala urusan. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan. Nah, urusan ketatausahaan itu seperti apa ya? Di sini tertera tata naskah, kemudian administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Ya, ini adalah fungsi kaur kepala atau kepala urusan tata usaha dan umum. Ya. Kemudian yang kedua di sini kepala urusan keuangan ya, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan. Nah, urusan keuangan tersebut seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, kemudian verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Selanjutnya untuk fungsi daripada kepala urusan perencanaan ya, di sini memiliki fungsi yaitu untuk mengkoordinasikan urusan perencanaan ya, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan ya. Jadi 3 kaur tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian yang selanjutnya fungsi daripada kepala seksi atau kasih ya.
Jadi tadi sudah kita sebutkan untuk kepala seksi itu ada 3 ya, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Kita bahas yang pertama yaitu kepala seksi pemerintahan, yaitu mempunyai fungsi yang pertama yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa ya. Jadi di sini beberapa fungsi ya daripada kepala seksi pemerintahan ya. Lanjut yang kedua yaitu fungsi daripada kepala seksi kesejahteraan ya, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna ya. Lanjut nomor 3 yaitu kepala seksi pelayanan ya. Di sini memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan ya. Nah, untuk dasar hukum daripada tugas KAUR dan KASI atau tupoksi daripada KAUR dan KASI di pemerintah desa ya, seperti halnya di awal ya, itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, untuk dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang keempat, untuk dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa atau SOTK ya. Jadi buat rekan-rekan khususnya fokus ke teman kita yang minta request untuk perbedaan tupoksi daripada KAUR dan KASI di pemerintah desa seperti ini, semoga bermanfaat. Nanti untuk dasar hukum teman bisa cek di Google ya. Untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ya, dan yang lain teman bisa cek di Google, teman bisa download saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi minta dukungan dan supportnya untuk subscribe, like, komen, dan share. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.